genggam tangan beras infaknya sahabat itu tidak akan pernah disamai oleh kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi tidak ada alasan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghinakan posisi sahabat Rasulullah, sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka tidak senang dan tidak suka kepada sahabat Rasulullah kecuali dari kalangan ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita, menghidupkan kita setelah kematian kita. Kita dimampukan oleh Allah untuk hadir salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita bermohon mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh yang kelak akan menjadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Pagi hari ini babnya adalah Al-Wajib Nahwa Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa dzikru fadailihim. Kewajiban kita sebagai umat Rasulullah perihal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian memandang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting menjadi untuk kita, karena Rasulullah bersabda di dalam hadis beliau, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal keyakinan kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Kata beliau, jangan pernah menghina, jangan pernah mencaci dan merendahkan sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, seandainya di antara kalian menginfakkan hartanya emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, kemudian amalmu itu tidak akan pernah setara dengan amal sahabat meskipun berinfak gunung emas sebesar gunung Uhud, ya, hanya sekedar satu mudnya saja atau setengah, tidak akan pernah menyamai setengah daripada amalan-amalan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kewajiban dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bagaimana kita bersikap kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam ini, akidah-akidah yang itu menyimpang, itu tidak suka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau sahabat tidak mau, mereka menghormatinya, tetapi kalau ahlul baitnya mau. Jadi dipisahkan mana sahabat Rasulullah dari kalangan ahlul bait, mana yang bukan. Kalau ahlul bait kita hormati mereka sebagaimana kita menghormati Rasulullah, tapi kalau sahabat-sahabat selain ahlul bait kita tidak hormati, kita caci mereka. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan semuanya di neraka, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kasus perselisihan sahabat Rasulullah ketika kematian ataupun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti aliran Rafidhah misalkan, Syiah Rafidhah, yang mereka meyakini bahwasanya yang harus dihormati, yang harus diagungkan itu sahabat dari kalangan ahlul baitnya saja. Adapun sahabat Rasulullah dari kalangan bukan ahlul bait maka tidak berhak untuk dihormati dan diagungkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, tidak pernah dibeda-bedakan. Siapapun di antara para sahabatku, siapapun itu, baik yang sahabat Rasulullah dari kalangan Arab ataupun dari kalangan Ajam, begitu. Seperti Salman Al-Farisi misalkan, bukan orang Arab, orang Persia. Seperti Bilal bin Rabah misalkan, bukan orang Arab tapi orang Afrika, begitu. Orang ya, Ethiopia sekarang, kalau dahulu namanya Habasyah, begitu. La tasubbu ashabi, siapapun itu. Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus dihormati dan harus dijaga kehormatannya. Kata Rasulullah di dalam hadis yang tadi kami bacakan, karena amalan-amalan kita itu dibandingkan mereka, perjuangan-perjuangan mereka dibandingkan kita, pengorbanan-pengorbanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan apa yang kita lakukan untuk Islam ini tidak ada apa-apanya. Jamaah rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersama Rasul itu lebih banyak laparnya dibanding kenyangnya, begitu.
Tetapi lapar-laparnya mereka itu, tapi kemudian Islam itu berjaya, ya. Dengan laparnya mereka itu Islam berjaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering laparnya, bukan sering kenyangnya. Di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Ibunda Aisyah, kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam 1 bulan itu tungku di dapur kami tidak pernah menyala. Artinya tidak pernah makan dari masakan yang dimasak menggunakan api. Kami makannya apa? Kurma kering dan air saja. Itu kata Ibunda Aisyah, ini rumah tangga Rasulullah. Sahabat pun seperti itu. Ketika sahabat bersama Rasulullah menggali parit pada perang Khandaq, ya, parit yang begitu dalam untuk mencegah pasukan Ahzab, ya, pasukan koalisi orang-orang kafir Quraisy Makkah dengan orang-orang Yahudi Madinah menyerang dan menghancurkan Madinah. Jadi oleh Rasulullah diperintahkan sahabat itu untuk kemudian menggali parit atas saran dan masukan dari sahabat Salman Al-Farisi. Kata beliau, kalau dahulu di tempat kami di Persia, wahai Rasulullah, apabila sebuah negeri atau sebuah kota akan diserang oleh pasukan dari luar kota, maka kami membangun parit ataupun menggali parit yang dalamnya apabila kuda itu terperosok, maka kuda tersebut tidak bisa lagi bangkit. Yang lebarnya atau luasnya kuda pun tidak bisa melompati dari saking lebarnya parit tersebut. Itu dikerjakan siang dan malam dalam kondisi lapar. Rasulullah kemudian didatangi oleh sahabat mengadukan bahwasanya kami lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh untuk sahabat tersebut dan sahabat-sahabat yang lain mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian diganjallah oleh sahabat-sahabat tersebut. Lalu datang kembali, ya, wahai Rasulullah, masih terasa laparnya, begitu. Oleh Rasulullah ditanya, berapa batu yang kau gunakan untuk mengganjal perutmu itu, ya, menahan lapar? Kata sahabat ini Rasulullah, 1 buah batu. Kemudian Rasulullah menunjukkan di perut beliau, kalau saya sudah 2 buah batu saya gunakan untuk mengganjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian lapar-laparnya mereka ini menjadikan Islam itu berjaya. Lapar-laparnya, ya, sahabat Rasulullah itu menjadikan Persia dan Romawi itu runtuh, bertekuk lutut di bawah, ya, kekuasaan Islam pada saat itu. Berbeda mungkin dengan laparnya kita. Kalau kita kan misalkan lapar, kita alasannya tidak bisa belajar, tidak bisa konsisten dalam kita belajar misalkan karena lapar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan kita diajak belajar kemudian belum makan, atau siapapun di antara kita, ayo belajar ataupun ayo pengajian, tidak bisa karena saya lapar, tidak bisa fokus, begitu. Nanti ya sudah, makan dulu supaya tidak lapar. Mungkin kita akan makan, setelah makan kenyang sama juga, akhirnya kita pun tidak fokus karena ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lapar-laparnya para sahabat ini istimewa, gitu. Islam berjaya, kemudian Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu kemudian dimenangkan dalam kondisi berlapar-lapar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, rumah Rasulullah, rumah tangga Nabi bersama Ibunda Aisyah pun disampaikan dalam kondisi pernah dalam 1 bulan kompornya, kalau kita kompornya itu tidak menyala. Artinya Rasulullah tidak masak, minumnya air kemudian kurma kering saja bersama istrinya. Maka semuanya kemudian diingatkan perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah itu untuk Islam kemudian besar sekali. Maka diwanti-wanti oleh beliau, la tasubbu ashabi, siapapun kamu, begitu, jangan pernah menghina sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu.
Siapapun kalian yang berasa amalannya itu lebih baik daripada sahabat, amalannya itu banyak, tidak akan pernah menyamai amalan-amalan mereka, perjuangan-perjuangan mereka, kemudian pengorbanan mereka. Kalau kamu menginfakkan satu gunung emas, gunung Uhud begitu, yang itu emas semuanya, kalaupun ada kalian infakkan di jalan Allah, tidak akan pernah menyamai infak mereka walaupun mereka hanya berinfak 1 mud begitu, kecil saja, hanya 2 genggam tangan misalkan, 2 genggam tangan beras. Infaknya sahabat itu tidak akan pernah disamai oleh kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi tidak ada alasan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghinakan posisi sahabat Rasulullah, sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka tidak senang dan tidak suka kepada sahabat Rasulullah kecuali dari kalangan ahlul baitnya. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadikan ahlus sunnah, kata Imam Ibnu Taimiyah, harus faham ahlus sunnah atau usulu aqidati ahlus sunnah wal jamaah salamatu qulubihim, begitu. Kemudian bersih hati mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merendahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kejadian yang terjadi di antara sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud yang kita kenal namanya, sangat populer sekali, sangat masyhur sekali namanya, sering disebutkan di dalam periwayat-periwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini pernah menaiki pohon, pernah menaiki kurma. Kemudian ketika di atas pohon kurma, lalu tersingkaplah bagian kain bagian bawah, ataupun terlihatlah betisnya karena bajunya tertiup angin, atau sarungnya atau gamisnya tertiup angin. Tanpa sengaja terlihat bahwa betis sebelah kiri Abdullah bin Mas'ud ini lebih kecil dibanding betis sebelah kanannya. Kemudian sahabat sontak tertawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat pemandangan itu. Lalu Rasulullah marah, mewanti-wanti bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Kata Rasulullah membela sahabat Abdullah bin Mas'ud karena ditertawakan oleh sahabat yang lain, khilaf pada saat itu. Lalu andai betis yang lebih kecil dibanding betis yang sebelahnya itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka masih berat timbangannya betis yang lebih kecil itu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka li fadlihim wa sabqihim wa ikhtisasihim bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama ataupun awal-awal masuk Islam, perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Abu Dzar Al-Ghifari misalkan, seorang pemimpin kaum. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sudah harus mulai terang-terangan terhadap keislaman kita, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kita perlu untuk membaca Al-Quran itu di depan Ka'bah." Diingatkan oleh Rasulullah, kamu akan celaka, mereka akan menyakitimu, mereka akan menghardikmu begitu, melihat kamu membaca Al-Quran di samping Ka'bah. Karena di sekitar Ka'bah itu diletakkan banyak berhala-berhala, sembahan-sembahan orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini pemimpin kaum, dia orang yang disegani, bersemangat. Aku tetap wahai Rasulullah akan membaca Al-Quran di depan Ka'bah begitu. Kemudian didengar oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitarnya, lalu mereka berkumpul dan ramai-ramai memukuli sampai babak belur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang dirahmati Allah.
Jadi perjuangan-perjuangan ini yang kemudian ya tidak dilakukan ataupun tidak bisa kita lakukan sebagaimana perjuangan sahabat Rasulullah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada wanti-wanti dari Rasulullah ketika malam hijrah, misalkan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq sudah siap untuk berangkat hijrah ke Madinah, tetapi ternyata rumah Rasulullah itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Sayembaranya bagaimana, siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menghadirkan Muhammad hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah yang besar. Begitu maunya orang-orang kafir Quraisy Makkah ini, Muhammad tidak boleh lolos hijrah ke Madinah, dia harus dibunuh, kemudian darahnya akan ditampung di dalam sebuah ember, kemudian darah itu akan dibagi-bagikan kepada para kabilah-kabilah Arab yang ada pada saat itu. Maka mereka bersiasat bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhasil hijrah ke Madinah, dikepung dari luar. Lalu datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah, menawarkan dirinya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Karena kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau nanti saya yang tidur wahai Rasulullah, Anda bisa berangkat mengelabui mereka. Nanti mereka mengira bahwa yang tidur itu adalah Anda di atas tempat tidur Anda. Begitu. Kemudian padahal yang tidur itu adalah saya. Mereka akan mengira seperti itu, dan Muhammad tidak berangkat hijrah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Bahaya sekali wahai Ali bin Abi Thalib, begitu. Mereka akan membunuhmu karena mereka mengira adalah aku yang tidur di atas tempat tidurku, ternyata kamu. Lalu Rasulullah menyelinap dari belakang rumah, lalu pada akhirnya ya loloslah Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah. Tetapi ada perbincangan, kata Ali bin Abi Thalib, tidak apa-apa wahai Rasulullah, saya celaka, mungkin bahkan tidak apa-apa saya mati dibunuh oleh mereka, asalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat, begitu. Tidak apa-apa kami celaka, tidak apa-apa kami terluka, asalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu adalah bagian daripada keimanan kita. Bahkan kita tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna keimanan kita sampai kita mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri, begitu, melebihi kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat ini yang kemudian tidak bisa kita remehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi sahabat Rasulullah itu baik yang muhajirin dan ansar itu Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar. Ya, mereka disiapkan oleh Allah balasan kelak pada hari kiamat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Begitu. Ibunda Aisyah dengan pengorbanannya, dengan hartanya, dengan dirinya, di saat tidak ada wanita di Makkah kemudian membantu dan berkorban untuk Rasulullah, maka kemudian tampil ya Ibunda Aisyah sekaligus istri Ibunda Khadijah sekaligus istri beliau untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, wa uridu asy-syaikh min aqdi hadhil fasli. Kenapa disampaikan bab ini? Karena ada akidah Ar-Rafidhah misalkan. Orang-orang Syiah Rafidhah itu tidak suka terhadap sahabat Rasulullah. Wal Khawarij, begitu. Juga ada kelompok namanya Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan orang lain di luar mereka. Karena keyakinan orang-orang Khawarij ini adalah pelaku dosa besar itu kekal di neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dikekalkan oleh Allah di dalam neraka. Ini kelompok sempalan di dalam Islam, begitu, namanya Khawarij. Mereka itu alladzina yasubbuna as-sahabata wa yubghidunahum.
wa yujahiduna fadailahum. Kemudian mereka yang mencaci sahabat, orang-orang Rafidhah, orang-orang Khawarij ini mudah sekali mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merendahkan keutamaan sahabat Rasulullah. Wa bayanu bara'ati ahli sunnati wal jamaah min hadzal madhhabil khabith. Begitu. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kepada kita tentang keyakinan yang rusak ini terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan mereka, hijrah ke Habasyah Rasulullah, kemudian sebelumnya bersama sahabat hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua. Tapi ternyata ini gagal, tidak berhasil. Lalu hijrah lagi ke kota Taif bersama sahabat-sahabat yang lain untuk menyelamatkan keimanan. Bahkan Rasulullah itu pernah diboikot, pernah diembargo oleh suku-suku di Arab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama Islam. Itu diboikot sampai tidak boleh ada makanan yang masuk ke suku atau kabilah Rasulullah, diboikot. Hampir setahun lamanya tidak ada makanan, tidak boleh bertransaksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikucilkan hingga kemudian dari saking sulitnya dan tidak ada makanan yang bisa dimakan, bahkan yang tidak ada makanan yang bisa dibeli oleh Rasulullah karena memang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah itu sampai memakan daun-daun yang tumbuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah itu kemudian disampaikan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, mohon maaf sampai kotoran beliau itu berwarna hijau sebagaimana kotoran kambing, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena makanannya makanan dedaunan, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Belum lagi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Uhud misalkan. Di perang Uhud ketika Rasulullah itu terdesak kemudian diserang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga para sahabat itu menyangka Nabi Muhammad itu sudah meninggal, dibunuh oleh orang kafir Quraisy di perang Uhud, tapi ternyata tidak. Jadi ketika Rasulullah itu terperosok ke sebuah lubang, lalu beliau diserang oleh orang-orang kafir Quraisy yang banyak, sahabat Rasulullah itu kemudian bersama-sama menjadi tameng terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamengnya itu bukan dari besi tapi tameng hidup, begitu, tameng tubuh mereka melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin dan mereka senang sekali, tidak apa-apa diri mereka ini terluka asalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Maka dari hadis ini kata Imam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Shalih Fauzan tentang hadis ini mengingatkan kepada kita posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mencaci para sahabat-sahabat Rasulullah karena melihat keutamaan mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka kepada Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang muncul dari lisan mereka apabila diperintah oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, iya wahai Rasulullah, kami mendengar dan kami juga taat kepada engkau. Tidak sebagaimana Bani Israel ketika diperintah oleh nabinya yaitu Nabi Musa, bukan sami'na wa ata'na tapi sami'na wa asayna, kami mendengar tapi kami tidak mau taat kepada kamu wahai Musa. Bahkan kejadian ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka diminta untuk berjihad di jalan Allah, begitu, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru mengatakan kepada Nabi Musa, nabinya padahal, ayo kita berjuang di jalan Allah, ayo kita berjihad di jalan Allah. Apa jawaban mereka? Tidak sami'na wa ata'na, tetapi kata mereka, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu saja yang pergi berjihad sana wahai Musa, kamu saja pergi berjihad bersama Tuhanmu itu Musa, gak usah ajak kami nunggu saja di sini, nanti kalau kamu menang baru kabari kami, begitu. Itu mereka mengatakan kepada nabinya, tidak sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na,
kami mendengar wahai Rasulullah, kemudian kami juga taat kepada Engkau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan awalan tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.